Halo Sobat Rudi Marang, kembali lagi di podcast Bibir Rudi Marang, bincang-bincang ringan rumah detensi imigrasi Semarang. Kembali lagi dengan saya, Lendi. Di sini kami akan membawakan podcast yang bertemakan memperjuangkan status CPNS bersama dua rekan saya, Fuad Hidayat dan Mas. Krisna. Oke, di sini pertama kita melepas masker dulu Mas ya. Iya. Mas Fuad itu tuh dulu asli mana orangnya? Saya asli Purworejo. Asli Purworejo, lahir di Purworejo. Iya, saya lahir di Purworejo. Purworejo. Kalau Mas David ini Saya asli Klaten, Pak. asli Klaten Mas. Lahirnya juga di Klaten. Iya. Umurnya berapa Mas David? Umur 22. 22. Mas Fuad? Saya 21 tahun. 21 tahun. Dulu tuh motivasi awal buat daftar CPNS tuh apa sih? Kok bisa berpikiran buat tak coba daftar CPNS lah. Kenapa nggak kuliah gitu loh? Ya kan, ini kan masih muda-muda nih. Kalau Mas Fuad kan masih 21 tahun. Berarti kan waktu daftar kan waktu umur 19 ya? Iya, saya daftar umur masih 19 tahun. 19. Kalau Mas David? Umur 21, Pak. Nah itu juga masih muda gitu. Kenapa nggak kuliah? Kenapa malah mau kerja gitu? Kenapa? Coba Mas Fuad silakan. Pertama, saya dulu ya karena faktor ekonomi tidak memungkinkan bagi saya untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya harus bekerja terlebih dahulu agar bisa melanjutkan kuliah. Yang kedua, untuk saya yang saya cari adalah pekerjaan dengan pendapatan tetap serta saya bisa sampai untuk hari tua. Ada motivasi lain nggak seperti biar dapet cewek lah gitu kan? Istilahnya udah pegawai nih gitu, biar buat cari cewek gitu. Saya berbeda dengan yang lain. Jika yang lain mungkin ingin menjadi menantu idaman, saya lebih ke membahagiakan orang tua saya. Berarti CPNS juga tetap idamanmu gitu ya? Iya. Kalau Mas David ini motivasinya adalah apa? Yang pertama ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap, Mas. Sama. Kemudian yang kedua belajar mengabdi kepada negara. Wah, cinta NKRI Mas ya? Betul, Mas. Suatu jiwa yang sangat mulia ya. Terus Mas, lanjut Mas, apa lagi Mas motivasinya? Terus ingin memantaskan diri, Mas. Memaksakan diri di mertua, di depan mertua gitu. Betul, Mas. Oh betul. Berarti ini ada visinya Mas, punya visi buat menjadi menantu idaman. Dulu sebelum daftar PNS tuh sempat daftar nggak? Misal daftar kayak polisi lah, TNI lah, atau sekolah kedinasan yang lain gitu, Mas Fuad? Saya sebelum daftar CPNS sempat mendaftar ke sekolah kedinasan. Apa Mas Fuad? Tepatnya itu IPDN. Oh, IPDN. Dulu juga ada SKD-nya ya, tes SKD. Ada. Dulu saya daftar di tahun 2019. 2019 itu habis lulus SMA. Iya, saya lulus tahun 2018. Oh, Saya mempersiapkan diri untuk melakukan pendaftaran dan melakukan pendaftaran di 2019. berarti waktu habis lulus SMA itu nggak daftar Sekdin atau daftar TNI, Polri gitu nggak? Sempat ingin daftar tapi saya jatuh sakit sampai saya membutuhkan waktu lama untuk melakukan pemulihan. Oh, pemulihan gitu. Jadi buat setahunnya itu gabiar gitu ya, Iya. sakit ya kan, mempersiapkan diri buat daftar. 2019 itu daftar IPDN dan juga CPNS ini Mas ya? Iya. CPNS 2019 ya? Iya, 2019. Sama Mas David nih, kan 21 tahun nih, Iya. lulus SMA Mas, belum sempat kuliah Mas? Belum, Mas. Saya lulus tahun 2018 dan 18, daftar stan 2 kali. setahun 2 kali. Gagal semuanya. Itu kan di STAN juga ada SKD, TPA sama TPI gitu Mas. Betul. Dulu gagalnya di apa yang pertama STAN? Dulu saya pertama gagal di TPI. TPI, Kemudian kedua TPI juga. TPI juga. Oh ini Mas. harus les bahasa Inggris berarti Mas. Betul, ya. Betul. Habis itu nggak daftar apa lagi gitu? Dulu daftar CPNS 2018 juga, Mas. Formasi sama. Formasi perjalanan juga. Betul. Oh, terus itu gagalnya di apa? SKD dulu. SKD. Oh, oke. Terus ini yang buat daftar 2019 ini malah SKD tertinggi Mas ya? Masuk ke 20 besar Mas ya? Betul, Mas. Nah, kalau Mas Fuad 30 besar. Iya. Ya, tapi untuk SKD kita bahas nanti ya. Yang ini, jadi teman-teman ini mereka itu dua orang yang unik gitu. SKD-nya tinggi-tinggi ya kan, dan punya motivasi yang saling bertolak belakang.
Dan ini buat menjadi menantu idaman, ya kan? Yang ini buat memantaskan diri buat orang tua sendiri. Ini memantaskan diri buat orang tua calon istri. Iya. Selanjutnya, kenapa Mas memilih Kumham gitu? Mendaftar Kemenkumham. Kenapa nggak CPNS yang lain kayak kejaksaan, ya kan? Ada itu buka SMA juga lah, ya kan? Betul. Kejaksaan. Terus ada juga agen intelijen lapangan dari BIN. Keren itu Mas. Kenapa kok milihnya Kumham? Ya kalau saya pertama saya melihat dari peluangnya, baik dari persyaratan yang ada, persyaratannya yang saya cari yang memudahkan bagi saya, yang seperti kalau yang di instansi lain kan ada harus punya SIM A dan sebagainya. Ya, kalau di Kumham simpel ya Mas. Simpel ijazah. Ijazah, ya kan, surat pengantar, surat lamaran, ya kan, Iya. daftar, Ya betul. nggak usah ribet gitu ya. Ya Tapi ini ada lampirannya, Mas. Surat, swab ya kan. kalau kemarin 19 belum Mas ya? belum COVID. Oh mungkin ini ya tahun ini Tahun ini. teman-teman ada tambahan persyaratan itu swab dan bahkan sama vaksin Mas ya. Untuk yang vaksin setahu saya yang buat SKD. SKD. Kalau Mas David ini, kenapa kok milih Kumham Mas? Kenapa milih Kumham? Karena seperti yang kita ketahui, Kumham adalah kementerian yang elit Mas. Elit Mas. Elit. Kemudian yang kedua karena memang informasinya banyak Iya. dan tidak ribet Mas. Sampai 2 kali ya Mas David daftar. Betul sekali Mas. Itu memang jiwanya udah terpanggil di Kemenkumham gitu Mas. Betul Mas. Keren Mas. Oke, jadi motivasinya itu sangat istimewa sekali ya, sangat merasa terpanggil jadi insan pengayoman. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang dulu nih waktu pendaftaran CPNS ya. Ini Mas, saya mau tanya nih sebelumnya. Mas David kan dari Klaten, Iya betul Mas. Mas Hakan dari Purworejo. Iya. Sedangkan dulu kan tesnya kan di Semarang kan. Iya. Itu ada rasa buat udah daftar ya, begitu dapat listnya keluar lokasinya Semarang itu ada males ya. Kenapa kok nggak di daerah, kenapa harus di luar kota gitu? Mas Wati. Kalau saya sebelum daftar saya sudah mencari tahu informasinya secara lengkap, baik dari awal pendaftaran, mekanismenya, termasuk juga di dalamnya lokasi tes dan sebagainya hingga akhir. Sehingga saya sudah tidak kaget, saya sudah tahu kalau pasti terpusat di Semarang. Oh berarti sebelum tes itu udah mengumpulkan informasi dulu gitu? Iya Mas, saya sudah mengumpulkan informasi. Kalau Mas David nih? Kalau saya nggak ada sama Mas. Karena berjuang itu harus totalitas. Bagus ini. Jawabannya itu singkat, padat dan jelas sih. Iya. Nah, selanjutnya nih, saya langsung ke SKD aja nih. Mas David nih, SKD-nya kan di sini 405 Mas. Betul. Itu peringkat berapa nih? Itu peringkat 15 dari Jateng Mas. Jateng. Sejatuh peringkat 15. Betul Mas. Kalau Mas Wan nih? Saya peringkat 30 dari 894 yang diambil. Itu kan 3 kali formasi. Iya. Kemudian 400 itu peringkat berapa? 30 ya? Iya. Nih Mas David ini kan SKD tinggi nih, 405 nih. Mungkin Mas David ada tips-tips buat teman-teman di sana yang lagi mau daftar CPNS nih, buat mengerjain SKD, coba Mas. Untuk tipsnya sering belajar, berlatih sama tryout. Tryout Jadi saya dulu ikut tryout online Mas. online. Betul. Cuman tryout online aja gitu. Betul Mas. Belajarnya sumber-sumbernya itu Sumbernya dari e-book online Mas. itu online. Betul. Nggak pernah ikut kelas-kelas offline gitu, Nggak pernah sama sekali nggak pernah. sama sekali. Itu bisa langsung dapat. Oh dulu pernah daftar itu juga ya, STA 2 kali. 2 kali. Terus Terus CPNS CPNS tahun 2015 ya. Udah terbiasa Mas. Biar terbiasa menjadi Betul. SKD. Dulu SKD pertama paling jelek berapa? 320-an Mas. Itu udah di atas passing grade padahal. Betul Mas. Tapi kan pas 2018 itu kan server error Mas. Oh, server error. Harusnya tes jam 9 pagi, tes jam 11 malam. Itu 2012. Betul Mas. Kalau 2019 aman ya. Aman. Mas Wad nih, tips and tricksnya. Kalau tips and trick dari saya itu yang pertama itu belajar
kita harus tahu kisi-kisinya apa, materi yang akan kita pelajari apa, serta kita harus memahami materi tersebut. Kedua, banyak berarti soal, baik itu tryout dari segala sumber. Kalau saya yang kemarin saya gunakan adalah semuanya online semua, banyak berarti soal. Yang ketiga itu simulasi. Kita mensimulasikan tes yang sebenarnya. Kita juga mencoba untuk bisa menerapkan strategi terbaik dalam mengerjakan soal, ingin mengerjakan dari mana saja, ingin memaksimalkan subtes yang mana saja. Itu dia. Ini kan Mas Waki ngambil memaksimalkan tes ya. Dengan SKD kan ada 3 bagian ya. Iya, tidak bagian. TWK, TIU, sama TKP. Yang dari 3 itu yang paling sulit bagi Mas David apa? Kalau saya TKP mas, TKP itu kan yang soal cerita-cerita itu kan? bagian itu. Iya. Kenapa sulit? Karena itu butuh konsentrasi yang tinggi dan jawabannya itu hampir benar semua mas. Iya, emang gak ada yang salah ya jawabannya. Betul mas. Tapi itu kan dibolak-balik gitu ya, sama mirip-mirip ya jawabannya. Nah, terus kalau Mas Wan nih, yang paling susah apa? Kalau pada 2019 kemarin, menurut saya yang paling susah adalah TWK. TWK. Ya, karena formatnya itu logika penalaran, jadinya hampir sama dengan TKP. Setiap jawaban itu mirip-mirip, jadi kita harus pintar-pintar menemukan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nah, nih, bagi Mas Fuad kan TWK susah nih ya. Terus cara Mas Fuad buat melawan itu biar itu harus bisa gitu gimana? Yang pertama kita harus bisa mengetahui ilmunya dalam menemukan inti dari suatu permasalahan. Jadi mempermudah kita dalam menemukan permasalahan tersebut sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat. Nggak ada cara singkatnya gitu? Nggak ada. Berarti harus benar-benar dipelajari ya TWK? Ya, yang penting bisa tahu intinya apa. Pasti langsung bisa menemukan jawabannya apa. Berarti harus mencari intinya inti gitu. Intinya inti. Kalau Mas David nih? Kalau saya mas, karena TKP kan harus butuh konsentrasi tinggi. Iya. Tips dari saya dikerjain TKP dulu mas. Jadi dari belakang kerjanya, dari nomor terakhir. Dari yang tersusah dulu ya. Betul mas. Gak ada kayak cara-cara singkat itu mas. Misal TKP ini kan soalnya kan cerita banyak tuh, jawabannya juga banyak, diambil yang terbanyak itu, diambil yang terbikin itu enggak? Biasanya itu jawabannya yang paling banyak mas, kata-katanya. TKP itu jawaban yang paling banyak. Betul mas. Tuh teman-teman, TKP itu jawaban yang paling banyak kata Mas David. Tapi juga harus dipahami dulu kata Mas A. Benar? Dicari intinya inti. Ada nggak pesan-pesan Mas Fuad buat para pendaftar ini, Mas Fuad dan Mas David, sebelum kita akhiri ini ya? Kalau pesan dari saya ada beberapa hal. Yang pertama itu pastikan rajinlah untuk mencari informasi terkait pendaftaran yang ada. Jangan gantungkan dalam upaya mencari informasi kepada orang lain. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Dengan mendapatkan informasi yang lengkap, maka kita akan mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, mempersiapkan dengan matang jauh-jauh hari sebelum pendaftaran itu dimulai. Tidak hanya mempersiapkan saat sebelum tes saja, tapi sudah mempersiapkan dengan matang. Yang ketiga, harus siap mental. Siap mental, tidak hanya siap menang, tapi juga siap kalah. Siap pulang mas? Ya, siap pulang. Itu adalah suatu dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta yang ada. Siap, tuh teman-teman kata Mas Fuad. Nih coba kita dengar kata Mas David. Kalau dari saya, jangan lupa berlatih mas. Dan jangan lupa yang intinya itu berdoa. Karena sejauh apapun kita berjuang, Tuhan yang menentukan mas, tetap. Tuhan yang menentukan. Betul.
Mas David itu ciri khasnya tuh singkat, padat, dan jelas. Sekian podcast Bibir Rudi Marang. Bertemu lagi dengan saya di kesempatan yang lain, mungkin dengan teman-teman yang berbeda, ya kan, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Sekian dari saya, Randy. Terima kasih.